Hingga Rabu malam, kendaraan pemudik menuju arah Jawa Barat melintas di Lingkar Gentong mengalami penurunan. Meski begitu, jalur selatan Lingkar Gentong masih berpotensi terjadi kemacetan. Mengingat jalur ini merupakan jalur utama kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Polisi mengimbau agar pemudik tetap mewaspadai kemacetan dari lonjakan kendaraan mendekati berakhirnya libur Lebaran 28 dan 29 Maret mendatang. Ya, sementara itu area kedatangan stasiun Pasar Senen dipadati oleh para pemudik yang baru kembali di Jakarta. 18.502 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen. Sementara 17.396 penumpang diberangkatkan ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Cirebon, Jawa Barat, 38.000 kendaraan memadati jalur arteri Pantura. Kendaraan didominasi sepeda motor hendak kembali ke Jabodetabek usai mudik Lebaran. Kepadatan terjadi di Simpang 4 Pemuda dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Rabu malam volume kendaraan di jalur Pantura diprediksi meningkat. Ya, sementara itu Rabu sore puncak arus balik gelombang pertama di gerbang tol Kalikangkung dipadati 60.000 kendaraan datang dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Angka ini menurun dari 3.000 kendaraan per jam menjadi 2.000 kendaraan per jam. Rekayasa lalu lintas one way nasional sebelumnya diberlakukan telah dihentikan. Sistem satu arah hanya diterapkan dari kilometer 263 Brebes Barat hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Pemirsa, Pelabuhan Bakauheni menjelang malam hari di H+ arus balik. H+4 maksud kami, arus balik 2026 terlihat mulai ada peningkatan volume kendaraan yang masuk ke dalam kapal. Pemudik yang menggunakan sepeda motor dan mobil terlihat mengantri masuk ke dalam kapal. Pola pergerakan volume kendaraan cenderung meningkat di malam hari dibandingkan sore hari. Dalam kurun waktu 12 jam, PT ASDP Ferry mencatat ada 55.714 penumpang dan 13.464 unit kendaraan yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Diprediksi akan terus meningkat di puncak arus balik gelombang kedua di tanggal 28 dan 29 Maret. Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan, ASDP Indonesia Ferry menyediakan sebanyak 34 kapal yang beroperasi selama 24 jam untuk mengangkut para pemudik ke Pelabuhan Merak. Ya, lurus. Baik, bisa untuk mengetahui kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung, sudah ada rekan Salam Pulungan di sana. Salam, bagaimana informasi arus balik di sana pada pagi ini? Apakah puncak arus balik sudah terlewati di sana? Silakan laporannya. Ya, betul sekali Togi, Ayu dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih terpantau normal cenderung lengang. Tidak tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Kalau Togi, Ayu dan juga pemirsa lihat di belakang saya di layar televisi Anda, ini kurang lebih hanya ada 6 mobil saja yang mengantri. Karena memang untuk kapal sendiri saat ini masih dalam perjalanan dan nantinya setelah
kapal akan melakukan bersandar begitu di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kendaraan-kendaraan yang ada di belakang saya ini akan langsung segera memasuki ke dalam kapal untuk nantinya akan melakukan penyeberangan. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada malam hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan volume kendaraan yang akan melakukan penyeberangan. Karena memang nampaknya mayoritas kendaraan ataupun juga pemudik ini memilih pada waktu gelap, terutama pada waktu malam hari untuk melakukan penyeberangan karena memang mereka ini sengaja untuk menghindari panas terik matahari yang terjadi di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan ini bisa menjadi salah satu opsi juga bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus baliknya agar tidak terjadi ataupun juga tersendat arus lalu lintasnya ketika memasuki ke dalam Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ini bisa memilih perjalanan ketika waktu pagi hingga sore hari, karena di waktu-waktu tersebut ini mayoritas kendaraan nampaknya memang masih tampak lengang, sehingga ini bisa sekali dimanfaatkan oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik. Karena memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari pihak PT SDP, per hari kemarin hingga pukul 2 siang ini tercatat ada lebih dari 55.000 penumpang yang telah melakukan perjalanan arus balik ke kawasan Pulau Jawa di momen arus balik ini. Memang untuk jumlahnya ini juga turut meningkat kurang lebih 29% totalnya dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara untuk arus kendaraan sendiri pada hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 13.000 kendaraan, dan ini jumlahnya turut juga meningkat kurang lebih 23,1% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dan volume kendaraan ini nantinya masih akan terus meningkat karena memang di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini tercatat akan terjadi dalam 2 gelombang untuk puncak arus baliknya, di mana untuk gelombang pertama sudah berlangsung pada tanggal 24 Maret kemarin, di mana tercatat pada hari tersebut ini ada lebih dari 128.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik. Sementara memang untuk di gelombang kedua nantinya akan terjadi pada akhir pekan nanti di tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Dan memang untuk mekanisme kebijakan tidak jauh berbeda dengan penerapan rekayasa lalu lintas yang terjadi pada saat arus mudik di kawasan Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu. Nantinya juga akan ada seperti delaying system, kemudian juga akan ada dari titik-titik buffer zone yang tersedia di sejumlah rest area mulai dari kilometer 20B, 33B, 49B, 67B dan juga 87B, di mana pada titik-titik tersebut nantinya arus kendaraan akan dialihkan ke dalam rest area dan pihak kepolisian nantinya akan memberikan stiker kepada kendaraan, di mana pemberian stiker ini akan ada 2 macam stiker. Yang pertama untuk stiker hijau ini diberikan untuk kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten. Sementara untuk kendaraan yang tidak ataupun juga belum memiliki tiket dan juga tidak mengarah ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, ini akan diberikan stiker berwarna merah sehingga arus kendaraan ini bisa lebih terkendali dan juga untuk bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang akan mengarah ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Ayu dan juga pemirsa, bahwa memang untuk puncak arus balik sendiri nantinya akan terjadi pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, terutama pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Togi, Ayu. Ya, terima kasih. Salam Pulungan atas laporannya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali. Baik, informasi lainnya bisa gara-gara nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta, puluhan mobil pemudik nyasar ke jalur persawahan, Ayu. Padahal pemudik ini berniat masuk ke gerbang tol Purwomartan. Macet panjang bukan di jalur arteri melainkan di area persawahan dan jalan desa. Puluhan mobil ini tersesat karena nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta hendak menuju gerbang tol Purwomartan di Sleman, Yogyakarta, potong jalan menghindari macet di jalur arteri Jogja Solo. Para pemudik antusias mencoba lewat gerbang tol yang baru